Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat ya, Alhamdulillah. Senang sekali pada hari ini saya akan menjadi moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu. Saya berasal dari SDN 2 Cilengsir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan kita dapatkan dari narasumber menjadi bermanfaat dan juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara ini merupakan rangkaian program KKG Kecamatan Rancah yang akan rutin kita lakukan setiap bulan dan juga nanti tempatnya akan kita berkeliling ya. Setiap wilayah akan kebagian untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan asesmen ya, asesmen dalam pembelajaran khususnya pada kurikulum merdeka. Nah, mengapa asesmen ini menjadi sangat penting untuk kita bahas? Karena asesmen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Apalagi tadi setelah Bapak Korwil bilang juga karena kita sudah hampir 1 semester melaksanakan kurikulum merdeka ini, berarti kita sejauh mana kita sudah melaksanakan asesmen ini. Apakah Ibu dan Bapak sudah melaksanakan asesmen sesuai dengan yang diharuskan pada kurikulum merdeka? Ataukah Bapak dan Ibu masih ragu-ragu atau masih bingung bagaimana cara melaksanakan asesmennya? Bingung. Atau misalnya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka tetapi melaksanakan asesmennya masih kumaha uing gitu. Ya, jadi nanti supaya Ibu tidak kebingungan lagi, supaya Ibu tidak ragu-ragu lagi, kita KKG Kecamatan Rancah sudah mengundang dan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa kali ini untuk nanti mengupas tuntas tentang asesmen ya, asesmen dalam kurikulum merdeka. Dimulai dari pendekatannya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa, kemudian juga jenis-jenisnya, instrumennya seperti apa, sampai ke penilaian akhir nanti mudah-mudahan kita bisa bahas ya sampai ke nilai rapot ya, karena kita sekarang sudah sampai di akhir semester ya. Nah, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu simak paparan dari narasumber yang luar biasa ini supaya kita tidak kebingungan lagi bagaimana cara melaksanakan asesmen dalam kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Meskipun ini kecil tapi ini kecil-kecil cabai rawit ya, cabai rawit Ibu. Sangat luar biasa, jadi saya juga banyak belajar dari beliau-beliau ini, berdua ini. Mereka ini adalah aset kabupaten ya, aset kabupaten, kemudian juga prestasinya sangat luar biasa, pengalamannya juga sangat luar biasa. Beliau ini juga pakar-pakar dalam perkurmeran ya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan kalau ada masalah atau hal-hal yang ingin ditanyakan, beliau-beliau ini sangat terbuka ya, sangat terbuka dan juga pasti akan memberikan solusi-solusi jika ada permasalahan-permasalahan yang Ibu temui selama melaksanakan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Untuk itu mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Ian Diana Iskandar SPD MPD. Untuk Ibu Tila nanti ya, sesi kedua. Ya, tapi sebelum ke materi, Ibu mari kita kurikulum VT dari Bu Ian Diana Iskandar. Sebetulnya sama ya tadi seperti Pak Teddy selalu memanggil Umi, saya juga sama selalu memanggil Umi. Tapi sebelumnya Bu Ian apa kabar?
Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari Ciamis menuju ke Rancah ini tadi pagi-pagi sudah Luar biasa. Pagi-pagi kita tadinya mau naik motornya, Bu Tita, kita akan touring tadinya ke sini ya. Tapi ternyata hujan melanda. Iya. Jadi kita diantarkan. tapi tetap semangat kan? Alhamdulillah. Nah, gitu. ibu-ibu jangan kalah semangat ya oleh narasumber kita tadi jauh dari Ciamis, hujan pula, tapi tetap semangat untuk memberikan berbagi sharing ilmunya kepada ibu dan bapak. Siap ya Bu ya? Nah ini kurikulum PT dari Bu Ian Diana Iskandar. Beliau ini pendidikannya, tanggal lahirnya, ternyata masih muda sekali ya. Kita seumuran ya? Umuran, balad. Tahun 87. Sayang sekali masih lama ulang tahunnya. Ayeuna we ulang tahun kan seperti bakoru ya. Iya. Kemudian beliau juga pendidikannya sudah S2 Administrasi Pendidikan. Yang memerlukan nomor HP silakan untuk dicatat juga. Nanti bisa konsultasi secara japri ya ke Ibu Ian. Pasti Ibu Ian bakal membalas karena Bu Ian ini terkenal sangat ramah sekali. Ya. Kemudian aktivitas Ibu Ian ini beliau adalah kepala sekolah. Kecil-kecil sudah jadi kepala sekolah Ibu. Luar biasa. Nah. Sesama baladnya kedah merasakan sami jadi kepalanya. Jangan. Ente masalahnya kieu upami Ibu Ian jantan kepala jantan alit, ya abi mau jantan alit paling. Iya mah tos di dituna. Tos di dituna. Siap. Nu pinggir besam. Hawatos pilih jantan alit gitu. Kemudian aktivitasnya selain kepala sekolah, beliau juga merupakan narsum berbagai praktik baik khususnya dalam kurikulum Merdeka. Kemudian juga merupakan PP dalam CGP ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga pengurus GLN Jawa Barat, Dewan Eksekutif APKS, penggerak komunitas belajar, Ketua GLN Gerakan Literasi Nasional ya, dan juga Bendahara KKG SD Kabupaten Ciamis. Banyak sekali ya. Masih muda tapi sudah panjang sekali pengalamannya. Kemudian ada pun karya-karya yang sudah diciptakan oleh Ibu Ian ini dan juga sudah dibukukan ya. Nah, sudah dibukukan. Ada eksplorasi geogebra di SD. Kemudian ada warna-warni liburan di masa pandemi dan juga pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap prestasi kerja guru. Ini sudah dibukukan dan bukunya juga sudah ber-ISBN ya. Dan juga kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang memerlukan bukunya silahkan hubungi langsung ke Ibu Ian ya, japri saja. Ya, sudah ya. Panjang sekali pengalamannya luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu nanti jika ingin berkonsultasi tentang perkurumeran ini. Supaya lebih efektif, mari kita mulai saja materi pada saat ini. Silakan Ibu Ian untuk menyiapkan paparannya dan silakan ibu-ibu simak dengan baik dan juga siapkan catatan-catatan kecil jika ada hal nanti yang akan ditanyakan kepada Ibu Ian. Silakan Ibu Ian. Terima kasih Bu Ayu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah sahabat, balad, teman kaditu kadieu ya Teh Ayu nya. Terima kasih atas waktunya Teh Ayu. Abi biasanya manggilna Teh Ayu karena saluhureun gitu ya. Saluhureun dalam segala hal gitu, walaupun 2 bulan. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya alhamdulillah di pagi ini walaupun tadi hujan, diguyur hujan, nyampe juga ke Kecamatan Rancah gitu ya. Alhamdulillah pas dugi mah pas raat. Benar-benar perjuangan gitu ya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu katingal teu rada itu ya pendek abina kecil lagi gitu ya. Jadi mohon izin apabila saya ingin berdiri saja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu.
Nah, seperti yang dikatakan tadi Bu Ayu gitu ya. Nah, di sini teh saya ke Ranca itu banyak ketemu teman-teman lama. Itu salah satunya Teh Ayu dan juga ada Pak Abbas. Lalu ada Pak Teddy tadi. Pak Teddy tadi kita adalah satu universitas. Dulu kita kuliah bareng di UPI, masuk tahun 2005, keluar tahun 2007 ya. 2027 kita lulus bareng. Beliau dulunya adalah ketua BEM Bapak Ibu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah di UPI sangat kenal dengan Pak Teddy karena dulu beliau adalah ketua BEM-nya pada masa angkatan 2007 seperti itu ya. Di sini juga ada Pak Abbas yang begitu luar biasa. Kontekan we tiap harinya Pak Abbasnya. Ibu sudah siap soalnya kamari ningali abi status abi merena abi kamari aya di Bandung, aya di Jakarta, aya di Soreang. Alhamdulillah kamari teh uih kegiatan janten hapuntenna ini suaranya agak-agak serak gitu ya Bapak Ibu. Serak-serak basah betul, tapi mudah-mudahan merdu didengar Bapak Ibu ya. Suaranya lumayan serak-serak. Kemarin alhamdulillah kegiatannya luar biasa. Janten we sampai mungkin agak sedikit kelelahan. Jadi karena suara, tapi alhamdulillah ada badan mah sehat gitu nya ningali Pak Abbas yang luar biasa. Ibu sudah sampai mana gitu ya gitu nya. Bilih di Soreang keneh cenah teu aya ka dieu nya ka Ranca. Alhamdulillah ayeuna mah tos dugi di Ranca. Abi biasa nate ka Ranca teh pami bade ka Tambak Sari. Nu terang mah dugi ka Cileungsir SD tetehnya. Di SD 2 Cileungsir biasana abi sok mampir pami bade ka Tambak Sari karena keleresan tahun kemarin ini itu ada kegiatan pendampingan ke Tambak Sari gitu ya. Baik Bapak Ibu, tadi ini adalah sebagian dari CV saya. Hapunten ieu rada panjang, itu mah hanya sebatas itu aja. Tapi pengalaman nama jauh daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin yang lebih banyak pengalamannya di lapangan seperti itu. Bapak Ibu tadi nu dipikahoyongku dari tim KKG Kecamatan Ranca yaitu tentang asesmen. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu peryogi asesmen? Peryogi. Nah, asesmen tapi kita mah sering menyebutnya penilaian ya. Coba. Oke, Bapak Ibu. Nah, salah satu dari ciri kurikulum Merdeka yang paling Ibu ataupun Bapak ketahui apa? Yang paling beda dari dalam asesmen, dalam kurikulum Merdeka apa coba? Ada yang sudah tahu belum? Coba ada yang sudah tahu? Ciri dari asesmen di kurikulum Merdeka apa? Ataupun apa yang akan dibagikan Bapak Ibu ketika nanti bulan Desember rapotnya pada kumaha tah gitu. Apakah rapotnya 1, 2, 3 atau berapa Bapak Ibu? Coba yang paling beda aja apa? Nanti di akhir semester Bapak Ibu akan menilai berapa kegiatan. 1 kegiatan di kelas Bapak Ibu dan kegiatan P5 ya. Nah itu yang paling beda, salah satu yang paling beda itu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya menilai dalam pembelajaran tapi dalam kegiatan P5. Bapak Ibu P5 sudah melakukan nih atau di dia ngangget tema yang mana? Coba ada yang tahu temanya? Temanya apa yang digunakan rata-rata di sini untuk P5-nya? Coba pilih atunya pilih hilap deui Bapak Ibu. Hilap deui temana saur Bapak teh, tinggal milih coba. Kita pilih ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu aya katingal. Itu jelasnya Bapak Ibu ya, suang agengan coba. Nah, supaya jelas katingal. Tapi nah, nu mana Bapak Ibu yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Tema yang mana? Tema yang mana Bapak Ibu? Gaya hidup berkelanjutan yang ini Bapak Ibu? Ini satu kecamatan rata-rata ini? Wah, ternyata ini adalah tema favorit buat P5 di Kecamatan Ranca ternyata ya. Ini rata-rata tentang apa? Gaya hidup berkelanjutan. Sampah
Pengolahan sampah. Oke. Nah, pengolahan sampah. Apakah yang sudah dilakukan Bapak Ibu ngapain aja tuh? Coba. Memilih dan memilah sampah. Oke, apalagi Ibu? Oke, memanfaatkan barang bekas menjadi barang kerajinan. Apalagi Bapak Ibu? Ini yang depan gaya hidup berkelanjutan. Kalau yang belakang kira-kira temanya apa Bapak Ibu? Sama. Wah, ternyata favorit ini FYP di gimana? FYP di rancah mah. Muntut tayang Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu? Nah, yang ini Bhinneka Tunggal Ika. Daya? Tepayu di dia mah tepayu. Tepayu ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang kearifan lokal? Ada cina Bapak kearifan lokal? Oke. Berarti diferensiasinya sudah mulai ada. Rekayasa teknologi coba, ada? Oh tuh aya, oh iya capi heseun Gusti. Tina judulna ge tina tema ge meuni hesenya rekayasa teknologi. Rektek. Disingkatnya rektek biar Bapak Ibu gampang. Rekayasa teknologi. Kewirausahaan? Ada? Ada. Biasanya ngapain aja Bapak Ibu? Dagang? Dagang, oke. Mengolah makanan, apalagi biasanya? Bahasa kerennya? Apa? Dagang? Langsing? Ayah? Oh belum, jarang. Oke, lanjut. Bhinneka Tunggal Ika tuh. Oh ya Bhinneka Tunggal Ika. SD boleh nggak? Bu Tita, Bhinneka Tunggal Ika? Boleh. Ini karena katutup ya banyak. Jadi katanya SMA SMK. Padahal di sininya bolehnya ada SD ya. Bhinneka Tunggal Ika juga boleh Bapak Ibu ya. Di sini tuh ayah. Oh tuh ayahnya. Ayah. Nah ini bangunlah jiwa dan raganya. Kayaknya juga gitu payunya. Ayah. Oh iya di ibu narasumber cenah ge aya. Nah ini biasanya harusnya ini yang paling Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena sekarang sedang musimnya gitu ya. Perundungan gitu ya. Nah, bangunlah jiwa dan raganya itu sangat cocok. Tapi ketika Bapak Ibu, saya mau gaya hidup berkelanjutan nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu ya. Oh laptopnya mati. Cocolok nah ternyata ya. Nah aya deui. Oke. Nah itu adalah beberapa tema yang bisa dipilih Bapak Ibu. Nah saya akan ke P5 dulu sebelum ke kegiatan pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu. Takutnya kegiatan P5 ini dan asesmennya belum Bapak Ibu lakukan gitu ya. Sampai bulan ini ternyata saya belum ngapa-ngapain, milih profilnya juga belum, dimensinya juga belum, milih tema apa lagi gitu ya. Gitu. Bapak Ibu milih tema dulu atau dimensi dulu nih? Coba yang sudah melakukan P5, milih tema dulu atau dimensi dulu? Coba. Tema, dimensi, tema, dimensi, tema, dimensi. Nu mana heula Bapak Ibu? Nu mana cing? Tema dimensi, tur Bapak dimensi cenah. Nu di belakang tema, oke. Kita cek Bapak Ibu, apakah kita harus milih tema dulu atau dimensi dulu, gitu ya. Bapak Ibu terang tuh nyanyi anu profil pelajar Pancasila. Cok cobian atunya Bapak Ibu. Jadi saha anu suarana bagus. Ayo bagus tuh suaranya. Nyanyi tuh. Etang-etang address gini bahasa di SD Genap Situ Mandala. Emut kene. Ayo kita nyanyi dulu. Emut. Oke, siap. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila SD Korwil beriman mulia berkebinekaan global gotong royong mandiri bernalar dan hidup. Nah gitu. Versi baru Bu perlu. Oke sekali lagi mungkin di sana kubu Ian ke Ciamis sih karena geraya diadopsi. Oke siap 1, 2, 3. Pelajar Pancasila SD Korwil
beriman, bertakwa dan berakhlak, Bhinneka global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, gitu. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu buat Pak Abbas nih, gitu ya. Ini ternyata di Rancah punya versi baru nyanyi Naya, versi baru luar biasa. Ini berarti bisa jadi bukti karya, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kegiatannya bukti karya yang itu nyanyinya masukkan ke bukti karya di PMM, gitu ya. Jadi hal kecil yang sudah Bapak Ibu lakukan upload, gitu ya, masukkan ke bukti karya. Ternyatanya di sini sudah ada bukti karya. Ya. Profil pelajar Pancasila. Jadi dimensinya ada berapa Bapak Ibu? Jadi ada berapa coba Bapak Ibu lingkaran yang itunya? Ada 6. Berarti dimensinya ada 6. 1 dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kebinekaan global. 3 gotong royong. 4 mandiri. Oke, hong mandiri heula cenah sesuai lagu gitu ya. Lanjut 5 bernalar kritis. Terakhir kreatif. Oke, nah itu yang penting Bapak Ibu dimensinya ada 6. Bade nu mana heula mangga gitu ya. Yang penting Bapak Ibu, oh ini dimensi-dimensi yang harus kita capai dalam kegiatan P5. Kalau zaman dulu mah atuh apa ya kegiatan P5 itu? Pembiasaan karakter. PPK zaman dulu mah ya. Ya, pendidikan karakter ayeuna mah namina P5 gitu ya, sami aja gitu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mau kegiatan P5 ini yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu memilih dimensi. Jadi jangan terbalik, memilih tema dulu baru dimensi gitu ya. Nanti yang mana tujuannya gitu ya, nanti kan bingung gitu ya. Jadi kita pilih dulu ininya, pilih dulu dimensinya, baru nanti kita pilih tema. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, ketika sudah memilih ini, memilih dimensi. Ketika sudah memilih dimensi, Bapak Ibu silahkan gitu ya, memilih temanya. Ternyata tema yang paling favorit di Kecamatan Rancah adalah gaya hidup berkelanjutan. Tadi adalah mengolah sampah ya Pak ya? Mengolah sampah apalagi? Itu tadi membuat barang bekas, membuat kerajinan dari barang bekas. Bapak Ibu apakah pernah menugaskan anak-anak gitu ya? Seperti itu? Oke, piwarang nyanak naon? Biasa nak? Botol bekas gitu ya. Dicek dulu nggak sama ibu, misalnya ternyata itu memang barang bekas atau dia sengaja beli demi tugas. Itu Bapak Ibu, cek dulu Bapak Ibu, jangan sampai tugas kita itu hanya dilaksanakan bukan prosesnya, tapi mereka berpikirnya adalah hasilnya. Bukan itu yang jadi tujuan utama P5. Yang penting dari kegiatan P5 adalah prosesnya. Ketika Bapak Ibu menugaskan, cenah, silakan besok bawa botol bekas minuman. Ternyata anak-anak sengaja beli dulu, gitu jajan heula minum, gitunya air mineral. Lalu ibu iya abi meser gitu. Itu ada perjuangannya tidak? Tidak ada gitu. Apakah itu gaya hidup berkelanjutan? Bukan. Bukan. Jadi lihat itu tugasnya benar-benar gitu. Benar-benar ditugaskan untuk anak atau bukan artos kamamahna gitu ya. Jadi itu karakternya di sana Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menugaskan hanya hasilnya, hanya produknya, tapi dari prosesnya. Betul tidak dia mencari barang bekas gitu ya. Gaya hidup berkelanjutan kan ada tujuannya, yaitu memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Ini Bapak Ibu, jadi banyak miskonsepsi tentang P5, terutama salah satu contohnya adalah dalam gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini Bapak Ibu tidak hanya menugaskan supaya jadi produk,
Karena dalam P5 bukan produk yang utama ya, tetapi proses dan ada perubahan karakter dari peserta didik Bapak Ibu. Anu tadina osok jajan teh sembarangan gitunya, anu sok gampang ukeun artos ka mamahna ayeuna mah apa? Dia berusaha gitunya. Anu piwarang nyanak botol bekas, dia berusaha memang mencari dia di jalan apakah ada gitu ya. Dia jadi memungut sampah, anu tadina buang sampah sembarangan, ayeuna mah jadi buang sampah pada tempatnya. Itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi dalam P5 itu bukan produk, bukan pameran di akhir tujuan utamanya, tapi prosesnya, perubahan karakter dari peserta didik Bapak Ibu. Anu tadina gampang lah cenah. Ya abis arek ukeun artos ka mama ek meser botol mineral gitu ya. Bukan itu gitu ya, tapi bagaimana dia akan menjadi seseorang yang misalnya harus membuang sampah pada tempatnya, lalu memungut sampah ketika ada sampah berserakan. Dia akan lihat lingkungannya, apakah itu benar-benar ada sampah, dia lalu dibuang ke tempat sampah atau cuek aja gitu ya. Kemarin saya kegiatan ke Jakarta gitu ya, ternyata pas anak-anak dibawa gitu karena mungkin belum terbiasa. Nah itu adalah salah satu PR di sekolah saya Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau di sekolah buang sampah pada tempatnya, oke siap Bu, buang sampah pada tempatnya. Tapi ketika sudah di lingkungan luar sekolah, buang sampah di mana aja gitu ya. Nah itu harus sampai sana Bapak Ibu tujuannya gitu ya. Jangan sampai hanya selesai di sekolah Bapak Ibu aja gitu ya. Tidak buang sampah di tempatnya hanya di sekolah aja. Pas keluar sekolah, pas di rumah, pas kegiatan kemana masih buang sampah pada sembarangan, berarti Bapak Ibu belum selesai tugasnya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk kegiatan P5 itu bukan hasilnya, bukan produknya. Misalnya dari bungkus ataupun cangkang botol minum ini bisa dijadikan ekobrik. Bagus Bapak Ibu, bisa dijadikan ekobrik. Apakah di Bapak Ibu ada yang melakukan ekobrik? Ada? Ada? Oh, nggak ada di sini. Oke, memasukkan sampah pada sini. Nanti bisa dijadikan tempat duduk kayak gitu, divariasi. Itu mah hanya salah satu bagian dari kegiatan P5 ya, bukan tujuan akhir dari P5. Nah, tujuan akhir dari P5 adalah adanya perubahan karakter. Jadi sekali lagi untuk P5 jangan sampai Bapak Ibu menugaskan sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan karakternya. Tapi cek lagi Bapak Ibu, takutnya Bapak Ibu menugaskan misalnya di sini dirancah, silakan anak-anak besok bawa stik es krim. Ternyata stik es krimnya beli gitu ya di toko buku, sanes mungut sampah kayak gitu. Sanes dari hasil ngambil dari misalnya sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Jadi tujuan utama salah satu contoh dari gaya hidup berkelanjutan adalah memahami dampak dari aktivitas manusia. Jadi anak-anak gitu jadi paham, oh sebenarnya kegiatan buang sampah itu gimana sih, apa akibatnya gitu ya. Jangan sampai di sekolah bagus, di luarnya ternyata gitu kene. Berarti Bapak Ibu itu PR ya Bapak Ibu. PR buat Bapak Ibu nanti ketika menugaskan P5 jangan produknya yang dinilai ya Bapak Ibu. Jangan produknya tapi itu prosesnya dan juga perubahan karakter dari peserta didik Bapak Ibu. Nah lanjut ya, setelah Bapak Ibu memilih dimensi, memilih tema gitu ya. Nah nanti akan dilakukan asesmen. Asesmen yang seperti apa Bapak Ibu? Pomi menilai P5 bagaimana? Apakah nanti ditanya apa yang dimaksud dengan sampah? Tidak ya Bapak Ibu ya, tidak seperti itu karena tujuan utama seperti yang tadi saya katakan bahwa dari P5 itu tujuan utamanya adalah perubahan dari karakter gitu ya Bapak Ibu. Nah ini info aja buat Bapak Ibu, kemarin saya kegiatan di Yogyakarta seluruh Indonesia 4 hari berturut-turut membahas tentang P5
ternyata P5 itu banyak miskonsepsi gitu ya. Seperti tadi gaya hidup berkelanjutan gitunya. Ah piwarang we nyanak eta padahal tidak dicek ku kita apakah itu benar itu hasil karya siswa atau dia beli gitu ya. Gitu ya. Yang paling urgen adalah rata-rata Bapak Ibu banyak miskonsepsi bahwa P5 itu adalah produk pameran di akhir. Bukan itu Bapak Ibu gitu ya. Sekali lagi yang paling penting dari kegiatan P5 adalah adanya perubahan karakter. Makanya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti di akhir semester itu membuat rapor P5 gitu ya. Membuat rapor P5. P5 itu nanti nilainya apakah berupa angka atau bagaimana Bapak Ibu? Tidak berupa angka Bapak? Oke, yaitu tapi dari perubahan karakter. Makanya jadi itunya juga berupa deskripsi gitu ya. Ya, deskripsi. Nah, nanti juga Bapak Ibu untuk penilaian P5 itu Bapak Ibu moal hese, moal capek. Ayeuna iya, tos bulan November jabak kudu ngadamal 2 rapor gitu ya. Rapor P5 sareng rapor pembelajaran gitu. Kabayang hesena, kabayang capena. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita bikin yang mudah-mudah saja. Nanti Bapak Ibu biasanya suka pakai aplikasi apa ya? Pakai aplikasi, nanti Bapak Ibu tinggal milih checklist gitu ya. Jadi lebih gampang. Yang penting Bapak Ibu tahu apa dimensinya mau apa aja gitunya. Ketika sudah pilih dimensi nanti boleh ke tema. Nanti dari tema boleh misalnya nanti apa. Nah ini dimensi dan elemen dan subelemennya. Ini nanti akan dipilih Bapak Ibu gitu ya. Kelihatannya Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu misalnya mau milih beriman bertakwa nih untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Ini yang mana nih yang dipakai? Misalnya akhlak beragama dipakai tidak? Ante berarti tekadah di checklist. No iya Maya. Berarti abi mah ada akhlak kepada alam. Berarti ini yang sesuai gitu ya misal gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus semuanya di checklist gitu ya. Tergantung sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Tergantung dan sesuaikan dengan peserta didik Bapak Ibu gitu ya. Akhlak kepada alam yang mana nih? Memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cek dulu dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, tinggal checklist dah mau eta kantun milih Bapak Ibu gitu. Apakah siswa Ibu sudah berkembang atau belum berkembang atau mulai berkembang gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal milih itu aja. Nah, ini silakan nanti dipilih termasuk juga temanya gitu ya Bapak Ibu, temanya jangan lupa dipilih. Dalam satu tema itu boleh misalnya ada tidak hanya beriman dan bertakwa, boleh misalnya berkebinekaan globalnya juga, ini berkebinekaan juga pas gitu misalnya, checklist aja gitu ya Bapak Ibu. Gotong royong nih kayaknya pas gitu, checklist, nggak apa-apa Bapak Ibu. Misal atau mandiri, apakah mau semuanya? Mau semuanya boleh tidak? Ah betul Bapak Ibu, kebayang Bapak Ibu misalnya dimensinya pada dihijikeun sadaya di checklistan semua, kebayang merenanya ngajarna Bapak Ibu gitu, ngajarkeun di eta nya gotong royongna. Jadi jangan non asal checklist Bapak Ibu, tapi sesuaikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apakah ini di sini nih? Oh dimensi mandirinya tuh yang diasah Bapak Ibu. Bagaimana dia membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Bagaimana dia bergotong royong membuang sampah ke tempatnya. Itu seperti itu. Apa yang dinilai Bapak Ibu? Nanti tinggal di checklist. Nah, tidak hanya di Kabupaten Ciamis ya Bapak Ibu, miskonsepsi ini terjadi di seluruh Indonesia. Karena kemarin saling bertukar pikiran bagaimana miskonsepsi di lapangan tentang P5. Nih, yang jadi trending juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika milih tema Bhinneka Tunggal Ika, rata-rata apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Wah, lagu daerah. Ya, lerusnya Bapak Ibunya. Lagu daerah. Lalu apa lagi? Budayaan daerah, baju daerah, gitu seperti itu. Beda-beda. Rata-rata seperti itu. Lalu
jadilah pameran gitu ya di akhir semester pameran kontes gitu ya Bapak Ibu. Fashion show boleh tidak? Boleh Bapak Ibu, mangga, tapi itu adalah salah satu aja gitu ya. Tidak jadi patokan gitu, tidak jadi target. Karena apa? Karena dalam Bhinneka Tunggal Ika lihat tujuannya mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian gitu ya. Ternyata di sini mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya serta mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaannya. Nah Bapak Ibu, jangan sampai karena kita memilih tema Bhinneka Tunggal Ika kita juga kebablasan ya Bapak Ibu. Kebablasan dalam memilih tema, misalnya kita kemana, berkunjung kemana, itu harus diperhatikan karena anak didik kita adalah anak sekolah dasar, di mana anak sekolah dasar belum belum mampu untuk ini mempelajari yang lebih dalam. Jadi yang sederhana aja, mencintai perdamaian gitu, tegar lut oke di kelas itu sudah Bapak Ibu sudah melakukan P5, yaitu melakukan P5 tentang tema Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini nih yang dianggap susah, bangunlah jiwa dan raganya. Padahal itu sekarang sedang booming Bapak Ibu, yaitu tentang kekerasan bullying. Ya, itu Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak Ibu di sini bangunlah jiwa dan raganya. Nah sampai sini Bapak Ibu kebayang? Kebayang ya Bapak Ibu? Moal nyebatkan hese deui nanti ngadamel raporna. Moal ya Bapak Ibu, udah gampil ya Bapak Ibu, kantun milih. Yang paling penting yang harus Bapak Ibu lakukan adalah milih dimensi ya, jangan lepat deui milih tema heula, tapi milih dimensinya terlebih dahulu karena itu adalah tujuan dari apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan P5. Mangga. Kearifan lokal. Betul. Oke siap Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ketika misalnya kesulitan, sudah berapa lama Bapak Ibu lakukan? Oke. Oke. Siap Bapak Ibu. Di sini apakah ada yang mau berkomentar tentang pengalaman Bapak? Ada? Tidak? Oh Sami Bapak Ibu ternyata tos milih iya di lapangan mah hese gitu ya. Itu kejadiannya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang pertama harus dilakukan sebelum kita memilih dimensi, memilih tema, kita harus cek dulu kesiapan sekolah Bapak Ibu ya. Cek dulu kesiapan sekolah Bapak Ibu, takutnya nanti kita mau kegiatan tentang sampah ternyata sekolahnya itu adalah sekolah yang dekat jalan raya, misalnya seperti itu. Kita cek takutnya nanti kegiatan-kegiatan kita malah akan mengganggu kegiatan lingkungan dan juga akan membahayakan peserta didik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih dimensi, memilih tema itu harus disesuaikan dulu dengan sekolah Bapak Ibu, dengan lingkungan dan juga keadaan murid Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing.
Nah, sekarang berarti sudah bulan November ya Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak, kesiapan Bapak. Apakah Bapak siap mengawalinya dari yang baru atau mau melanjutkan itu tapi dengan kegiatan yang berbeda, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah dilakukan tapi ternyata wah ini sulit, gitu ya. Ketika ini sulit, 252 jam ya. 252 JP dalam 1 tahun, Bapak Ibu harus melakukan tema. Tapi temanya boleh 2 sampai 3, maksudnya melakukan P5. Boleh 2 sampai 3 tema, tapi sok kagoknya Bapak Ibu bade milih 3 teh, bade milih 2 wae gitu, mi gampil 1 semester 1, mangga gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan putus asa terlebih dahulu Bapak, gitu ya. Ketika misalnya kegiatan P5 di sekitaran lingkungan sekolah Bapak Ibu yang rame, dengan anak-anak kondisinya yang seperti itu, berarti kegiatannya boleh dialihkan dengan kegiatan yang lain. Yang penting misalnya temanya masih itu, gitu. Masih banyak kegiatan yang masih berhubungan dengan itu. Takutnya nanti kalau diubah lagi temanya, nanti akan kejamnya, takut tidak terkejar. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan lain boleh. Misalnya tadi yang di pinggir jalan, mengut sampah di jalan, berarti nanti kita memilih sampahnya di lingkungan sekolah terlebih dahulu, yang lebih kecil skupnya. Yang penting Bapak Ibu, walaupun skup kecil, di kelas dulu, di sekolah dulu, yang penting ada perubahan karakternya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan di P5-nya, dihubungkan dengan kegiatan lingkungan di sekitar sekolah Bapak Ibu, sangat sulit. Coba cari kegiatan yang lebih sederhana ya. Gak apa-apa sederhana, yang penting adanya perubahan karakter gitu ya. Tidak harus misalnya sekolah dan lingkungan yang ada sekitar. Boleh di kelas dulu, boleh. Boleh di misalnya di sekolahnya aja dulu, boleh gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita anu tadina lingkupnya agak luas, ketika susah boleh kita kecilkan, kerucutkan. Jadi yang lebih sederhana ya Bapak Ibu. Yang penting target karakternya tercapai gitu ya. Karakternya, tadi dengan adanya pemilahan sampah, dengan adanya kegiatan memungut sampah, anak-anak menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena anadofatu mina, bahwa sampah kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi boleh skupnya itu nanti diperkecil biar nanti jadi tercapai tujuannya seperti itu. Oke, mangga Bapak silakan. Oh iya, tim fasilitasi. Nah, nganggo mic Bapak Ibu aya keneh teu micna. Baik, satu lagi yang saya tanyakan tentang tim di P5. Di sini pertama ada guru kelas, kemudian bisa mengambil dari guru PAI atau guru olahraga. Nah, si tim ini kan harusnya bekerja sama ya Bu ya. Nah, tapi yang saya rasakan ternyata kekeh sorangan. Mungkin rekan-rekan juga seperti itu ataupun gimana ya. Nah, kalau saya ini saya di sekolah saya sudah diterapkan ketika saya meminta bantuan, karena begini Pak Bu, ketika sedang melaksanakan kegiatan otomatis harus ada intinya dokumentasi. Kita sedang menjabarkan dulu lah istilahnya tujuannya dulu atau gimana ya tentang penyelenggaraan itu, kemudian kan harus ada yang mengamera ataupun yang untuk bukti fisik ya intinya. Susah Bu, jadi masing-masing gitu. Nah gimana caranya supaya mereka yang termasuk tim itu betul-betul bekerja sama? Saya mohon pencerahannya bagaimana untuk mengaktifkan, karena gimana setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah ternyata memang jadi seolah-olah besok cenah kelas 4 atau kelas 1 cenah gitu Bu. Nah itu kendala. Ukur merage hiji 4 gitu ya Pak ya. Kendala. Kemudian lagi Bu, yang kedua misalnya ada biaya. Ini biaya ini bisa gak dikeluarkan dari dana BOS? Itu saja. Jadi 2 pertanyaan saya, bagaimana tekniknya mengaktifkan tim tersebut dan memberikan intinya kepada rekan-rekan, pemahaman kepada rekan-rekan supaya betul-betul yang tim itu aktif semuanya.
Nah kemudian yang kedua yaitu tadi, bisa nggak kalau ada dana, bisa menggunakan dana operasional bos atau tidak? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ini mungkin adalah curhatan dari Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Karena mewakili Bapak ya, rata-rata itulah permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi ada anu kurmar nage hiji opat, betkeun we atunya hiji opat gitu. Padahal mah aya apa? Ada SK-nya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka, itu ada SK fasilitasi P5. Ketika Bapak Ibu tidak membuat SK fasilitasi P5, itu mau jadi moal aya rapor nagenan gitu, mau aya rapor P5. Nah, oke, mau muncul Bapak Ibu ya. Makanya daripada itu harus ada SK P5. Oke, Bang di ke SK nah ya. Mewakili banget ya Bapak pertanyaannya gitu ya. Nah Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah membuat ini? Sudah? Ada yang belum gitu ya. Anu belum wayahna ngadamelnya Bapak Ibu ka Bapak Kepala Sekolahna. Bapak kadang ngadamel SK. Nah SK dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kedah aya Bapak Ibu. Karena nanti ini akan diupload di Dapodiknya. Ketika ada SK itu ada di Dapodik, otomatis nanti di aplikasi rapornya itu mau muncul rapor P5-nya ya Bapak Ibu. Nih ada ini, ada contohnya Bapak Ibu. Nanti akan kita bagikan ya Bapak Ibu. Nanti takutnya Bapak Ibu ada yang belum, karena tadi ada yang belum, nanti dikasih contohnya. Nah ini. Nah pembagian tugas, nah di sini ada pembagian tugas ya Bapak Ibu gitu ya. Ada penasehatnya, ada ibu pengawas, ada penanggung jawabnya, kepala sekolah, ada ketuanya, sekretarisnya, bendahara mangga. Yang terpenting itu ada koordinatornya. Ya, koordinatornya ini yang akan nanti dapat jam di Dapodiknya. Kelas 1 siapa koordinatornya? Kelas 4 saha. Nah ini sangat pas sekali ya contoh SK-nya. Ini pas karena kelas 1 dan 4. Pembantunya nanti ditanda tangan gitu ya Bapak Ibu. Ini harus ada Bapak Ibu. Nah ketika ini sudah ada Bapak Ibu, jangan hanya sebatas apa? Ada aja SK-nya, apalagi yang belum. Karena yang Bapak Ibu ini harus ada, dibuat dulu sekarang, disihilap, nanti dicatat, lalu laporkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi ini harus ada ya Bapak Ibu, harus ada SK tentang proyek P5, fasilitasi P5. Nah, halo Karim. Itu nya kacepengan ku Bapak. Nah, ketika sudah ada Bapak Ibu tugas-tugasnya, ada hilap tugas-tugas dari setiap orang itu. Nah, ini dia. Ternyata yang sangat berpengaruh adalah kepala sekolah. Jadi wayahna kepala sekolah nanti diwartosan ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas-tugasnya yang harus dilakukan. Saleres nama pendidik mah Bapak Ibu itu salit ya Bapak Ibu. Salit tugasnya. Yang paling banyak adalah kepala sekolah. Membentuk tim proyek. Nah, harus ada ya. Tadi di SK-an oleh kepala sekolah. Lalu ini teh asa tembal-tembalan ya Bapak Ibu. Nah, kepala satuan pendidikan, artinya Bapak Ibu ya namanya. Membentuk tim proyek, tadi SK sudah. Lalu mendampingi jalannya proyek.
membangun komunikasi untuk kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu, jadi harus nanti Bapak Ibu difasilitasi oleh siapa? Kepala sekolahnya untuk membangun komunikasi untuk kolaborasi. Jadi kan namanya lagi kolaborasi, banyak kolaborasi sorangan gitu ya Bapak Ibu, ada sarang saha Bapak Ibu, kolaborasi atau naginan sorangan atunya eta banyak solo gitu nya, solo karir itu bukan. Di sini juga harus kolaborasi gitu ya. Kolaborasi nanti yang difasilitasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah ya. Lalu melakukan coaching, pendampingan gitu ya ke Bapak Ibu gurunya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ada yang belum. Lalu merencanakan, melaksanakan, merefleksikan dan mengevaluasi. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah, banyak ya Bapak Ibu. Lebih dari tugas dari pendidik. Kalau pendidik mah gampang. Perencana proyek gitu ya Bapak Ibu. Fasilitator yang memfasilitasi peserta didik. Pendamping yang mendampingi. Supervisor atau konsultan bisi tengartosen disampah ke dadi kumahakeun saur murid eta. Kita itu tugas dari pendidik. Lalu jadi moderator. Moderator bukan seperti tugasnya Bu Ayu, tapi kalau dalam misalnya kegiatan P5 nanti Bapak Ibu silahkan kedah naon namanya teh sapetang gitunya. Bisi tengartosen muridna, kan kadang aya murid teh anu sakali diwartosan ge langsung emot, aya anu lupa deui gitu ya. Kade hilap buang sampah pada tempatnya cukup sekali dalam satu semester Bapak Ibu nyebat gitu. Entos gitu moal aya perubahan. Jadi wayahna Bapak Ibu harus capetang gitu ya. Capetang dan enging bosen gitu ya. Ayeuna basuh kene nyarios ternyata ya aya di depan mata nu ngabuang sampah misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu gitu ya. Jangan ketika Bapak Ibu melaksanakan P5 tapi masih ada yang gitu deui gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan di fase berikutnya itu akan terjadi perubahan karakter gitu ya. Wayahna panginten Bapak ketika misalnya Bapak sendirian biasanya dengan cara kita keteladanan panginten ya Bapak Ibu. Keteladanan da isinen iya gitu. Da dijelaskan nanti teh karena P5 itu bukan tugas wali kelas saja gitu ya. Bukan hanya tugas koordinator saja, bukan hanya tugas anu ngalaksanakeun P5 aja, kelas 1 4 aja gitu, tapi bareng-bareng karena semuanya itu satu sekolah gitu ya. Tidak sendirian, tidak solo karir Bapak. Nah, panginten wayahna nanti Bapak Ibu kepala sekolahnya, nanti panginten Ibu pengawas ya Bapak Ibu. Yahna gitu nya, Ibu pengawas ngawartosan tugas dari kepala sekolah itu gitu ya. Takutnya nanti mangga wae kumaha Bapak gitu. Nah gitu ya. Nah siap tuh Bapak langsung dikonekkan ku Ibu pengawas ya gitu. Nah yang paling akan Ibu lakukan ketika ke Ibu pengawas sudah, ke Bapak kepala sudah, tapi tidak terjadi perubahan. Wayahna Bapak Ibu gitu. Kita jadilah berikan contoh terbaik. Jangan berharap orang lain mau seperti kita gitu. Jangan ada harapan orang lain akan melakukan apa yang kita lakukan gitu ya. Karena kadang orang lain itu akan suka apa yang kita obrolkan, kadang ada yang tidak suka. Itu wajar Bapak Ibu. Tapi yang penting Bapak Ibu adalah sudah melakukan. Ketika itu belum mungkin seperti peserta didik. Mungkin Bapak Ibu gurunya juga belum berkembang karakternya di semester itu. Jadi mudah-mudahan nanti kolaborasinya terjadi tidak hanya di semester itu Bapak, nanti di semester berikutnya gitu. Da izin meureun ningali Bapak hanya sendirian abis calik we nonton Bapak gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi pokoknya lakukan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan walaupun itu adalah hal kecil. Gitu ya Bapak Ibu. Siap? Ternyata Bapak. Siap. Oh iya Dana. Oke, siap. Nanti akan dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah sekolah penggerak. Nah, iya menipas kacida. Aya orang nak, mangga. Cek. Hatur nuhun pakana waktosna perkawis dana. Inilah yang menjadi permasalahan dalam P5. Banyak asumsi bahwa dalam P5 ini
membutuhkan biaya yang besar. Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi dalam P5. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah menyesuaikan kegiatan P5 sesuai dengan anggaran yang ada di sekolah. Untuk kami sekolah penggerak, karena di tahun pertama kami mendapatkan bantuan boskin selain bos reguler, jadi ada tambahannya lumayan besar, 80 juta 1 tahun. Jadi Bapak Ibu harus kabita jantan sekolah penggerak nambihan artosna lumayan seueur. Nah, untuk di kami sekolah penggerak karena ada biayanya, jadi kegiatan kami laksanakan karena ada biaya. Adapun untuk sekolah-sekolah yang memang mengalami keterbatasan biaya, siswanya misalkan hanya 50, ini keterampilan Bapak Ibu guru yang harus dan tentunya kepala sekolah yang harus benar-benar membuat perencanaan di awal tahun pelajaran secara matang. Jadi aslinya kita jangan P5 ini butuh banyak biaya, tidak. Tujuannya adalah menerapkan sub-elemen dari setiap dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah tujuan kita dalam P5. Bukan kepada biaya yang besar, tapi penanaman sub-elemen dari setiap dimensi yang akan kita kembangkan. Tadi juga sudah dibahas bahwa dalam 1 tahun itu kita memilih 2 atau 3 tema. Jadi nah ini jangan terpaku dalam 1 semester kita harus selesai 1 tema. Tidak Bapak Ibu, yang penting dalam 1 tahun selesai 2 tema minimal. Nah, adapun kalau sudah selesai di 4 bulan pertama, boleh melanjutkan ke tema berikutnya. Karena dalam P5 ini rapornya tidak per semester, tetapi di akhir tahun pada kegiatan kenaikan kelas. Begitu Bapak? Ya. Sekarang saya sedang mengerjakan program proyek Pancasila ini membuat yaitu tentang usaha ya seperti tadi yaitu warung hidup, membuat warung hidup. Nah ketika itu kami membutuhkan misalkan ada polybag, kemudian ada pupuk. Nah bisa nggak itu ngambil dari dana bos, maksud saya seperti itu. Itu pun kalau ada, kalau tidak ya alhamdulillah gitu. Kami juga pernah seperti mengambil waktu sedang membuat kerajinan dari sampah itu tidak ada biaya, betul. Cuman ketika saya mengambil tema yang satu ini, itu perlu pupuk, perlu pestisida. Nah ini bagaimana gitu, bisa nggak? Karena ada orang tua, sebagian orang tua, Pak, nah cenah budak teh titah mawarawan nu kieu geuning cenah kitu. Nah tetiasa difasilitasi ke sekolah. Nah seperti padahal yang emang kecil. Cuman kita tidak tidak membutuhkan banyak lah, seperti 1 kilo, 2 kilo. Kan ari ngarongoh teras karena kantong urang mah Bu, aduh. Sedangkan kita harus dituntut dengan itu ya, proses anak-anak juga. Kita merongoh juga kantong sendiri ya, susah juga ya Bu ya. Walaupun demikian tapi tetap saya semangat dan saya pun beli sendiri Bu. Memberikan fasilitas kepada anak untuk pestisida, kemudian ada pupuknya saya kasih. Karena kebetulan di rumah juga seperti itu Bu, ada banyak lah insya Allah. Itu saja, terima kasih Bu. Untuk jawabannya sangat bisa dari dana bos reguler juga, karena ini hubungannya dengan pembelajaran, hanya tergantung kepada kondisi sekolah dan kebijakan kepala sekolah. Jadi di awal harus, nah sekarang ada kesempatan kita membuat RKAS untuk 2024 paling lambat 25 November, kalau bisa 20 November dari sekarang Bapak Ibu. Ajukan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah terkait apa yang Bapak dan Ibu Guru butuhkan untuk
di tahun 2024, kesempatan dari sekarang. Ya, Bapak seperti itu. Terima kasih. Menipasnya Bapak Ibu, pas pisan ayeuna teh para operator nuju di piwarang yang ada melihat masukkan kadinya. Tapi taruh serah Bapak Ibu kepala sekolahnya gitu. Karena itu tergantung kebijakan dari Bapak Ibu kepala sekolahnya. Makanya daripada itu di kegiatan P5 ini harus ada kolaborasi gitu cepas dewa ya Bapak Ibu. Harus ada kolaborasi. Jadi itu hanya sendirian Bapak Ibu aja. Tapi Bapak Ibu kepala sekolahnya, Ibu pengawasnya, dan guru-guru yang lainnya ya Bapak Ibu. Harus, jadi yang paling penting adalah kolaborasinya. Kita kasih contoh tentang rapor P5. Nah Bapak Ibu, ami henteu ieu boleh minimal ningali nu kumaha rapor P5 teh nu tadi kantunnya checklist teh. Ayeuna ditingalikeun bagaimana contohnya, bentuknya seperti apa. Nanti Bapak Ibu dalam rapor P5 itu tidak dibagikan di semester 1, tapi nanti dibagikannya di akhir tahun ya, di akhir tahun pelajaran. Rapornya itu bentuknya tidak ada angka Bapak Ibu, karena banyak karakter dinilai ku angka gitu, di angkaan udah karunya. Ya karena kan perubahan karakter itu tidak harus otomatis ayeuna langsung berubah, pasti ada proses. Makanya dari itu rapor P5-nya bentuknya adalah seperti ini. Coba ketinggal tuh Bapak Ibu. Loading. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tidak ada angkanya Bapak Ibu. Tidak ada angka. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti namanya biasa seperti biasa. Nama, NISN, sekolah, alamat, kelas, fase, dan tahun pelajaran. Oke, nah ini isinya deskripsi Bapak Ibu gitu ya tuh. Deskripsi. Nah ini berarti sudah 1 tahun. Nah setelah ini akan ini. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, tinggal di checklist. Nu mana nu sesuai murid Bapak Ibu gitu ya. Apakah beriman dan bertakwanya baru berkembang atau sudah berkembang atau sesuai harapan? Nanti disesuaikan Bapak Ibu. Makanya dari sekarang Bapak Ibu ami engke repoten ieuna naon sih namina teh OPS-na. Oh iya, mah berkembang. Jadi minimal Bapak Ibu ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nanti siapkan itu gitu ya Bapak Ibu, checklist nu mana muridna gitu ya. Anu mana nu kada di checklist sesuai perkembangan dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Ini contohnya. Ada wetawisan. Nah, jadi ini akan dibagikan nanti di akhir tahun. Tidak per semester ya Bapak Ibu. Nah ini berarti dalam 1 tahun tinggal geranannya Bapak Ibu. Ini ada proyek 1 gitu ya. Ada proyek 2. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini ada judulnya. Perbedaan di sekitar kita. Ini deskripsinya. Biasanya deskripsinya suka otomatis. Kalau mau bikin sendiri juga boleh ya Bapak Ibu. Deskripsi ini boleh. Ibu abi mah ada resep sendiri. Boleh. Ada yang otomatis di aplikasi juga boleh sesuai yang di checklist oleh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah mual hese-nya Bapak Ibu tentang asesmen ataupun penilaian P5. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, P5 ini ternyata mudah dan tidak usah berpusat bahwa P5 itu harus produk, ya harus pameran, tidak ya Bapak Ibu. Yang penting adalah adanya karakter dari peserta didik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu untuk asesmen P5. Nanti untuk asesmen pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Tita. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilap. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.